Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini, kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, Mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Pada video kali ini, kita akan mengenal seluk-beluk jurusan kedokteran. Halo teman-teman, siapa sih di sini yang cita-cita dari kecilnya mau jadi dokter? Pastinya banyak dong ya. Semangat ya buat teman-teman yang mau meneruskan cita-citanya untuk menjadi dokter. Tapi sebelum kamu menjadi dokter sungguhan, ternyata banyak sekali loh hal-hal yang harus kamu lalui. Salah satunya adalah kamu harus mengambil jurusan kedokteran pada saat kuliah S1 nanti. Ingin tahu tentang jurusan kedokteran lebih dalam lagi? Yuk langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Ilmu kedokteran dapat didefinisikan sebagai ilmu atau seni yang berkecimpung dalam pemeliharaan kesehatan, serta pencegahan, pengobatan, atau penata laksanaan penyakit. Selain itu, ilmu kedokteran juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara kerja tubuh manusia, kesetimbangannya, serta faktor-faktor yang dapat mengganggu fungsi dan kesetimbangan tersebut. Wah, cukup kompleks juga ya teman-teman. Nah, di jurusan kedokteran ini, teman-teman akan bertemu banyak sekali mata kuliah beragam. Di antaranya adalah anatomi, biologi seluler, genetika, metabolisme dan energi, ilmu bedah, sampai dengan ilmu penyakit dalam. Karena banyak sekali hal yang nanti kamu pelajari, ujian-ujian yang kamu lalui juga akan berbeda dengan teman-temanmu di jurusan lain. Di jurusan kedokteran, cukup mustahil bagimu untuk belajar dengan sistem kebut semalam. Karena banyak sekali materi yang harus kamu baca. Kamu juga tidak akan mengikuti sistem kredit atau SKS dalam menjalani kuliah seperti jurusan yang lain. Namun, akan menjalani sistem blok. Dalam satu blok, kamu akan mempelajari tentang satu sistem organ, mulai dari fungsi dasar, penyakit yang dapat diderita dan juga obatnya, cara pemeriksaan pada pasien, dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada kasus gangguan organ tersebut. Contoh-contoh blok di jurusan kedokteran adalah Fundamental and Basic Science, Kardiologi, Circulatory and Respiratory System, Neurobehavior, and Special Sense System. Pada akhir masa setiap blok, kamu akan menghadapi beberapa jenis ujian. Di antaranya adalah ujian OSCE, ujian teori tertulis, dan juga ujian teori oral. Ujian OSCE adalah ujian keterampilan untuk memeriksa pasien bohongan atau manekin, kemudian menafsirkan hasil pemeriksaannya menjadi diagnosis. Sementara itu, ujian teori tertulis ini seperti ujian pada umumnya, dan biasanya berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya, untuk ujian teori oral, kamu harus menjelaskan secara lisan tentang satu kasus pasien, mulai dari konsep sains dasarnya, treatment yang harus dijalani, alasan-alasan mengapa tindakan tersebut diambil, serta ekspektasi ke depannya dari kondisi pasien ini. Memasuki tahun akhir perkuliahan, kamu akan lanjut mengerjakan skripsi seperti teman-temanmu di jurusan lain. Setelah skripsimu selesai, kamu pun bisa lulus S1 dan menjalani wisuda sebagai sarjana kedokteran atau SKed. Waktu yang dibutuhkan untuk lulus S1 adalah sekitar 4 tahun. Namun, bukan semata-mata setelah lulus menjadi sarjana kedokteran, kamu langsung bisa menjadi dokter ya teman-teman. Setelah kamu lulus S1, kamu masih perlu untuk mengambil program profesi dokter, karena saat belajar di S1 kedokteran, kamu baru mendapatkan ilmunya saja, tapi belum bisa bekerja sebagai dokter profesional. Oleh karena itu, kamu akan melanjutkan mengambil program profesi dokter dan menjadi dokter muda atau istilah populernya adalah koas atau koasisten. Setelah kamu lulus dari koas, kamu harus melakukan ujian sertifikasi yang terdiri dari ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD dan juga OSCE nasional. Singkatnya, UKM PPD merupakan ujian tertulis, sedangkan OSCE merupakan ujian praktik. Jika kamu sudah lulus dari sertifikasi, kamu pun akan melakukan tahapan wisuda lagi dan mengucapkan sumpah dokter yang menandakan bahwa kamu sudah resmi menyandang gelar dokter. Pada program studi kedokteran, terdapat beberapa skill juga yang harus kamu kuasai. Di antaranya, kamu harus memiliki pemahaman konsep yang kuat di biologi, kimia, fisika, dan matematika. Itu karena ilmu kedokteran di tingkat perkuliahan jauh lebih terpadu dan fokus pada kesetimbangan tubuh. Kamu perlu untuk mendalami sistem organ tubuh, bahkan menganalisisnya sampai tahap sel. Dalam memahami tubuh manusia secara keseluruhan, dibutuhkan pula skill untuk berpikir secara menyeluruh atau sistematis. Sehingga, skill tersebut pun harus dapat kamu kuasai dengan baik.
Wah, dunia kedokteran ternyata cukup kompleks ya teman-teman. Namun, pastinya akan sangat menantang untuk dijalani. Terkhususnya bagi kamu yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Semoga cita-citamu itu tercapai ya teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri juga komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Sampai bertemu lagi.